Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Laskar Mika yang dirahmati Allah. Bagaimana puasa hari ini? Lancar bukan? Bulan puasa atau bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Selama Ramadan, umat muslim berusaha untuk memperbanyak ibadah dan amalan kebaikan. Namun, setelah Ramadan, banyak kesulitan dalam menjaga konsistensi ibadah dan amalan kebaikan. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, umat muslim justru harus lebih perbanyak amalan sunnah untuk menambah pahala. Konsisten dalam beribadah setelah bulan Ramadan ada hal yang penting yang harus diperhatikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menjalankan amalan secara terus-menerus atau konsisten adalah sesuatu yang dicintai Allah. Rasulullah SAW bersabda dan artinya, berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian, dan amal yang paling cintai Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari Ustazah ada beberapa tips istiqomah setelah Ramadan. Yaitu yang pertama, berlandaskan keikhlasan. Saat seorang hamba ikhlas beramal karena Allah, Allah akan memberikan balasan. Terkadang banyak dari masyarakat yang merasa sangat terpaksa pada saat beribadah. Nah, banyak dari masyarakat yang terkadang merasa terpaksa pada saat beribadah. Seperti, besok udah puasa lagi. Loh, besok sudah Ramadan lagi. Besok. Akhirnya banyak yang merasa kurang ikhlas atau keterpaksaan dan akhirnya terkesan menunda-nunda. Dan inilah salah satu pintu menuju kita dalam lalai dalam beribadah. Lalu yang kedua, yaitu membuat perencanaan. Dengan memiliki perencanaan, amalan pun akan lebih terjadwal. Antara amalan satu dan yang lainnya itu bisa disesuaikan agar tidak terkesan memberatkan. Dengan membuat perencanaan, kita bisa memulai dari hal yang paling kecil. Dari merencanakan, kita mau rencana sholat 5 waktu lebih awal, atau kita puasa Ramadan kali ini saya mau puasanya di sini, berbukanya di sini, atau bagaimana. Dengan merencanakan hal-hal yang seperti itu bisa menambah semangat kita. Lalu yang ketiga, yaitu menguatkan tekad. Setelah memiliki niat yang ikhlas dan perencanaan untuk terus melakukan kebaikan, itu perlu tekad. Nah, bagaimana sih caranya menguatkan tekad? Yaitu dari pertama sudah ikhlas, yang kedua membuat perencanaan. Lalu kita harus bertekad, karena niat ikhlas dan perencanaan itu juga memerlukan tekad. Kita bertekad untuk seperti bulan Ramadan kali ini aku harus penuh puasanya. Bulan Ramadan kali ini aku harus tarawih full di masjid. Dengan seperti itu akan menumbuhkan tekad kita dan juga menjadi kita lebih konsisten. Selain itu, pada saat setelah Ramadan pun kita harus lebih tekad dalam melaksanakan ibadah, yaitu dengan sholat 5 waktu, entah puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan yang lain-lain. Lalu yang kelima, kita mulai dari hal yang kecil, membuat perencanaan, mulai dari sholat duha atau yang bagaimana. Hal-hal kecil itu bisa menjadikan tumpukan pahala dari kita. Yang keempat, mulai dari hal kecil. Amalan ringan yang dianggap kecil, jika konsisten dilakukan, akan menjadikan amalan yang lebih berat seakan ringan dikerjakan. Segala sesuatu yang dimulai dari yang kecil akan menambahkan pahala dari kita. Pahala-pahala yang kecil tadi, jika bertumpuk, akan menjadi pahala yang besar, yaitu menjadi tiket kita menuju surganya Allah. Dari keempat ini tadi, sudah mulai bisa dipahami kan teman-teman? Bagaimana cara kita untuk lebih konsisten dalam beribadah. Lalu yang kelima nih, lebih banyak mengingat kenikmatan, yaitu dengan rasa bersyukur. Saat seseorang sadar memiliki banyak kenikmatan dari Allah, dirinya akan merasa malu saat tidak bersemangat melakukan ketaatan. Banyak dari kita yang sering sekali mengeluh, padahal kita sudah diberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang sangat kita tidak sadari.
Dari kita masih diberikan waktu untuk bisa sholat 5 waktu, kita masih diberikan banyak sekali waktu untuk beribadah pada saat bulan Ramadan. Bahkan setelah bulan Ramadan pun kita masih diberikan waktu untuk lebih memperdalam ilmu agama kita, memperbanyak amalan-amalan dengan berbagai sholat sunnah, puasa sunnah, maupun sholat 5 waktu. Nah, dari 5 poin yang sudah saya jelaskan, itu akan mengarah kita menjadi pribadi yang lebih istiqomah. Terkait istiqomah tersebut, ada balasan untuk orang yang istiqomah. Sebagai keseriusan yang terus dilakukan, istiqomah memang berat bagi banyak orang. Terkadang kita pun masih sering meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, yang seharusnya itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Lalu tidak mengherankan jika semangat kaum muslim dalam melakukan ibadah dan amal kebaikan hanya terlihat di bulan Ramadan. Sedangkan setelahnya mereka memilih kembali berjibaku dengan urusan dunia. Konsekuensi dari keimanan adalah melakukan perintah dan meninggalkan larangan, baik dilakukan pada bulan Ramadan maupun bulan yang lainnya. Tetapi kita juga masih saja sering lalai, sholat subuh kesiangan, sholat duhur alasan masih kerja, masih belajar, masih sekolah. Lalu sholat asar kita masih tidur siang. Lalu sholat maghrib kita masih di jalan, sholat isya kita sudah tidur lagi. Seringkali kita lalai terhadap 5 waktu yang padahal itu sangat mudah dilaksanakan. Tetapi kita juga masih merasa berat terhadap ibadah-ibadah tersebut. Setelahnya, surga telah Allah janjikan bagi orang tetap komitmen setelah Ramadan, ataupun komitmen pada saat kita melakukan ibadah-ibadah keseharian kita, dengan terus melakukan ketaatan sebagaimana ketaatan di bulan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, seandainya kalian bersyukur, maka akan kunikmat pada kalian. Dan jika kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Dari ayat tersebut dapat kita ambil hikmahnya, yaitu Allah tidak akan pelit terhadap kita. Sekecil apapun amal ibadah kita akan tercatat sebagai pahala yang akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Segala ibadah kita maupun bahkan senyum saja sudah menjadi ibadah. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa untuk tersenyum hari ini dan hari esok. Sekian penyampaian dari saya. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang istiqomah menuju surganya Allah. Semoga kita terus bertekad dan istiqomah dalam melakukan ibadah-ibadah, dan jangan sampai kita menjadi golongan-golongan yang lalai terhadap ibadahnya. Sekian kata dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum